Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala musallian musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, kita akan melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajibu Antusahah karya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abror wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarini amin. Di mana kajian kita saat ini memasuki tema yang baru adalah al-wasitatu syirkiyah. Mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Mafahim Yajibu Antusahah ila an qala al-wasitatu syirkiyatu. Pelantara yang bersifat syirik. Yukhti'u katsirum minan nasi fi fahmi haqiqatil wasitati fayutlikunal hukma hakadha jasafan bi annal wasitata syirkun wa anna man ittakhadha wasitatan bi ayyi kaifiyatin kanat faqad asyraka billah. Yukhti'u katsirun, banyak kesalahan dari manusia banyak yang salah, fi wahmi haqiqatil wasitati, di dalam memahami hakikat al-wasitoh, pelantara. Fayudlikunal hukma hakadha jasafa. Mereka menyatakan vonis sedemikian rupa jazafan secara serampangan. Apa yang mereka nyatakan bi annal wasitota syirkun, bahwasanya pelantara itu adalah kemusyrikan. Wa anna man ittakhadha wasitatan bi ayyi kaifiyatin kanat faqad asyraka billah. Dan sesungguhnya barang siapa yang menjadikan wasitoh bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan cara yang bagaimanapun juga, dengan cara apapun, faqad asyraka billah, maka sungguh ia telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sya'nahu fi hadza sya'nul musyrikin al-qailina ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan sesungguhnya kondisinya orang yang menggunakan wasithah itu, fi hadza, dalam hal ini, sya'nul musyrikin, itu seperti atau sebagaimana kondisinya orang-orang musyrik yang mengatakan mana maduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala illa terkecuali liyuqarribuna, berhala-berhala tersebut, untuk mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Wa hadza kalamun mardudun, adalah ucapan yang tertolak. Wal istidlalu bil ayati fi ghairi mahallihi, penggunaan ayat ini, mana butuhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa, penggunaan ayat fi ghairi mahalli, itu bukan pada tempatnya. Wa dzalika li anna hadhil ayatal karimata sharihatun fil inkari alal musyrikina ibadatahum lil asnam. Ya, karena sesungguhnya ayat yang mulia ini sharihatun, jelas-jelas, fil ingkari, di dalam mengingkari, alal musyrikina, atas perilaku orang-orang musyrik, ibadatahum, menyangkut ibadah mereka, sesembahan mereka, penyembahan mereka, lil asnam, terhadap para berhala, wa takhadhaha alihatan, dan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, min dunihi ta'ala, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isyrakahum iyyaha fir rububiyati, menerangkan kesyirikan mereka
fir rububiyah di dalam ketuhanan, wa anna ibadatahum dan sesungguhnya penyembahan mereka laha terhadap berhala tuqarribuhum itu mendekatkan mereka ilallahi zulfa kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa kufruhum wa israkuhum min haitsu ibadatihim laha wa min haitsu i'tiqadihim annaha arbabun min dunillah. Maka kekafiran mereka dan kemusyrikan mereka min haitsu ibadatihim dari segi ibadah mereka terhadap berhala, wa min haitsu i'tiqadihim dan dari segi keyakinan mereka annaha bahwasanya para berhala itu arbabun merupakan tuhan-tuhan min dunillah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang al-wasithah, pelantara. Jadi menurut pandangan sebagian orang yang kurang memahami dalam hal ini, dianggap bahwa pelantara atau wasithah itu menimbulkan kemusyrikan, menimbulkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pandangan orang-orang yang kurang paham bahwa orang yang berwasilah atau berwasithah menggunakan pelantara di dalam apapun itu bagian daripada kemusyrikan. Dalil mereka adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini dalil mereka. Maka dijawab oleh Abu Yazid Muhammad bahwa dalil ini bukan pada tempatnya. Ayat ini tidak bisa ditarik untuk membenarkan persepsi mereka yang mengatakan bahwa wasithah itu hukumnya haram dan musyrik. Tidak demikian. Karena justru ayat ini menurut Abu ya, jelas-jelas di dalam mengingkari perbuatan orang musyrik yang menjadikan berhala sebagai wasilah atau wasithah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang perlu dikaji, diurai apa yang dimaksud dengan penolakan daripada yang disampaikan oleh mereka bahwa mereka itu orang-orang yang tidak sepakat dengan wasithah itu memiliki landasan dalil atau istidlal yang tidak kuat, tidak cukup untuk membenarkan persepsinya. Maka di sini Abu Ya juga melanjutkan wahuna muhimmatun la budda min bayaniha. Nah, di sini ada yang penting yang harus dijelaskan. Wahia anna hadhil ayata tashhadu bi anna ulaikal musyrikin ma kanu jatina fi ma yahki rabbana anhum min qawlihim musawwirina ibadatal asnam. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wahia anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini tashhadu memberikan persaksian bi anna ulaikal musyrikin bahwa sesungguhnya mereka para kaum musyrikin maka nujadina mereka tidak bersungguh-sungguh fi ma yahki rabbana di dalam apa yang menceritakan tentang Tuhan kita anhum dari mereka min qaulihim dari ucapan mereka musawwirina yang sekedar mencari-cari alasan ibadatal asnam untuk menyembah berhala-berhala. Ya, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka beralasan bahwa menyembahnya kepada berhala tidak lain karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dijawab oleh Abu Ya, fa innahum law kanu shadiqina fi dzalik. Fa innahum maka sesungguhnya mereka law kanu apabila keberadaan mereka shadiqin jujur, bersungguh-sungguh fi dzalik dalam hal tersebut, apa yang diucapkan itu memang datang keluar dari hatinya, memang dia menyembah berhala hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikatnya itu hanya alasan mereka belaka. Mereka hanya mencari-cari alasan saja. Mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam apa yang mereka jadikan alasan. Ya, andai kata mereka bersungguh-sungguh apa yang diucapkan itu,
lakanallahu ajalla indahum min tilkal asnami falam ya'budu ghairahu. Niscaya keberadaan Allah itu lebih agung menurut pandangan mereka min tilkal asnam daripada berhala-berhala tersebut. Falam ya'budu ghairahu, dan mereka tidak akan menyembah, mereka tidak menyembah kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu andai kata bersungguh-sungguh apa yang mereka ucapkan, hakikatnya Allah lah yang menjadi tujuannya seharusnya, bukan berhala-berhala itu. Ya, bukan berhala-berhala itu. Yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan, harusnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mereka itu menganggap bahwa berhala itu hanya sekedar wasilah atau wasithah. Wa qad nahallahu al-muslimina an sabbi asnamihim biqaulihi ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha atwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa qad nahallahu, dan sungguh Allah telah melarang kaum muslimin, wa qad nahallahu al-muslimina an sabbi asnamihim, dari mencaci maki berhala-berhala mereka. Biqaulihi Allahi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, dengan firman Allah, fala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, maka jangan maki-maki sesembahan yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah. Fayasubbullah, maka mereka akan memaki-maki Allah, aduan, ya, dengan melampaui batas, bighairi ilmin, dan dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami menganggap baik dari setiap umat, bagi setiap umat, amalahum, terhadap perbuatan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian terhadap Tuhan mereka, marji'uhum, tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka Allah memberikan kabar pada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Rawa Abdul Razzaq wa Abd ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn al-Mundhir wa ibn Abi Hatim wa Abu Shaykh an Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kuffar fa yasubbul kuffarullaha azza wa jalla fa anzalallahu wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Abdul Razzaq telah meriwayatkan, begitu juga Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh dari Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, kanal muslimun, adalah kaum muslimin, yasubuna, pada waktu itu mengata-ngatai, mencaci maki asnamal kufari, berhala-berhala orang-orang kafir. Kemudian fayasubbul kufarullah, ya, mereka balik, orang-orang kafir mencaci maki Allah. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Wa hadza sababu nuzuli hadhil ayat, dan ini adalah sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun ketika orang-orang kaum muslimin, ya, mencaci maki berhala-berhala mereka. Kemudian mereka enggak terima, karena dicaci maki mereka tidak terima, kemudian mencaci maki Allah. Nah, karena itulah turun ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, di sini disampaikan fahiya idzan tanhal mu'minina nahya tahrimin syadidin ayyakulu kalimatan naqsin fil hijarah allati kana ya'buduhal wasaniyuna bi Makkahal musyarrafah. Ya. Demikian tanha al-mu'minin, ayat ini fahiya idzan tanhal mu'minin, maka ayat tersebut, ayat tadi wala tasubul ladzina, melarang orang-orang kaum beriman dengan pelarangan yang levelnya sampai level keras, ya, nahya tahrimin syadid, pelarangan, ya, level haram yang keras. Ya, ayakulu kalimatan naqsin,
melarang orang-orang yang beriman mengungkapkan kalimat yang merendahkan fil hijarah terhadap bebatuan. Allati kana ya'buduha, yang dimana bebatuan itu disembah al-wasaniyun oleh orang-orang para penyembah berhala bima katal musyarrafah di Mekah. Di anna kaulatil kal kalimati yatasabbabu anhu ghadaba ulaikal wasaniyin ghairatan ala tilkal ahjaril lati kanu ya'taqiduna min samimi qulubihim annaha alihatun tanfa'u wa yadurru. Karena sesungguhnya ucapan tersebut, kalimat tersebut, kalimat mencaci maki berhala-berhala orang-orang musyrik tadi, ya tasabbabu, menjadikan sebab, menyebabkan ghadaba ulaikal wasanin, murkanya para penyembah-penyembah berhala. Ghairatan ala tilkal ahjar, karena pembelaan atau karena membela ala tilkal ahjar atas bebatuan tersebut, allati kanu, yang mereka ya'taqidun, mengiktikadkan, meyakini, min samimi qulubihim, dari lubuk hati mereka yang teramat dalam, annaha, bahwasanya berhala-berhala itu alihatun, merupakan Tuhan, tanfa'u wa tadurru, yang memiliki manfaat dan memiliki kemudaratan. Wa idza ghadibu, dan apabila mereka sudah marah, murka, orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik marah karena Tuhannya dicaci maki, qabalul muslimina bil masal, akan membalas terhadap kaum muslimin bil masali, dengan perkataan yang sepadan. Fayasubuna rabbahum alladzi ya'budunahu, maka orang-orang kafir, orang musyrik akan mencaci maki Tuhan kaum muslimin, alladzi ya'budunahu, yang mereka kaum muslimin menyembah Allah, wa huwa rabbul alamin, yaitu Tuhan seru sekalian alam. Wa yarmunahu binaqaisi, dan mereka akan menuduh Allah binaqaisi, dengan tuduhan-tuduhan merendahkan. Wa huwal munazzahu an kulli naqsin, padahal Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala kekurangan. Walau kanu shadiqina bi anna ibadatahum li asnamihim tuqarribuhum ilallahi zulfa macatara'u ayyasubbuhu intiqaman mimman yasubbuna aliyatahum. Walau kanu, andai kata mereka, keberadaan mereka shadiqin, ucapan mereka itu bahwasanya berhala itu mendekatkan kepada Allah, kalau itu memang datang dari hatinya, jujur, bi anna ibadatahum, bahwasanya penyembahan mereka, bi asnamihim, terhadap berhala-berhala mereka, tuqarribuhum ilallah, mendekatkan mereka terhadap kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya, majatara'u, mereka tidak akan berani, ayyasubbuhu, mencaci maki Allah, intiqaman, karena dalam rangka membalas dendam, mimman yasubbuna aliyatahum, kepada orang-orang yang mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Fa inna dzalika wadihun jiddan fi anna Allah ta'ala fi nufusihim aqallu min tilkal hijarati. Ya, fa inna dzalika, maka ini menjadi fakta, fakta tersebut wadihun, jelas, jiddan sekali, fi anna Allah ta'ala, bahwasanya di dalam menunjukkan bahwasanya Allah fi nufusihim, dalam benak-benak mereka, dalam pandangan-pandangan mereka, aqallu, itu lebih rendah derajatnya menurut mereka, mintil kalhijaroti, daripada bebatuan-bebatuan tersebut. Ada satu ayat yang ini penting untuk kita renungkan bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam mencaci maki Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala mereka. Kenapa? Kata Allah, jangan caci maki berhala mereka, karena kalau sudah mereka marah, nanti balik mencaci maki Tuhan kalian yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih
daripada mencaci maki, dia akan keluar dari batas-batas kewajaran di dalam mencaci maki. Nah, di sini disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki bahwa kenapa umat Islam tidak boleh mencaci maki berhala mereka, karena caci makian kita umat Islam kepada mereka itu menyebabkan mereka murka, ya, menyebabkan mereka marah sehingga balik menyerang, mencaci maki Allah, bukan balik menyerang kaum muslimin, tidak mencaci maki Allah, berbalik mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ini yang dikhawatirkan. Andai kata mereka itu apa yang disampaikan tadi, oh saya menyembah berhala hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata itu benar dalam hati mereka, mereka tidak akan berani mencaci maki Allah. Ya, kalau sudah mereka berani mencaci maki Allah, faktanya demikian, itu berarti dalam pandangan mereka Allah itu lebih rendah derajatnya daripada bebatuan yang mereka sembah. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Seakan-akan dia akan mengatakan bahwa, oh saya ini menyembah berhala hanya untuk dekat kepada Allah. Nah, di sisi lain, ketika mereka dicaci maki berhalanya, marahnya bukan kepada yang mencaci maki, tapi marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini menjadikan satu pemahaman bahwa mereka mencaci maki Allah itu karena dalam pandangan mereka bahwa bebatuan yang mereka sembah itu lebih mulia daripada Allah itu sendiri. Andai kata mereka itu betul-betul jujur daripada apa yang mereka ucapkan, mereka tidak akan berani mencaci maki Allah. Ya. Karena Allah lah yang seharusnya lebih diutamakan daripada berhala-berhala itu. Wa kun dzalika aidan fi qoulihi ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan katakan seperti itu juga fi qaulihi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, dan apabila engkau bertanya kepada mereka kaum musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan ya, langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah lah penciptanya. Fa innahum law kanu ya'taqiduna haqqan anna Allah ta'ala al-khaliqu wahdahu wa anna asnamahum la takhluqu lakanat ibadatuhum lillahi wahdahu dunahu. Fa'inahum, maka sesungguhnya mereka laukanu ya'taqiduna haqqan, andai kata keberadaan mereka, ya, andai kata mereka meyakini ya, haqqan dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah Ta'ala al-khaliq, sang pencipta, wa anna asnamahum, dan bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah la takhluq itu tidak mampu untuk menciptakan, lakanat ibadatuhum lillahi wahdah, lakanat niscaya ya, ibadatuhum ya, penyembahan mereka, ibadah mereka lillahi kepada Allah, dunaha hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada berhala-berhala tersebut. Awlakana alal aqalli ihtiramuhum lahu ta'ala fauqa ihtiramihim litilkal hijarati, atau niscaya ya, paling tidak penghormatan mereka kepada Allah fauqa ihtiramihim, itu di atas penghormatan mereka litilkal hijarati, terhadap bebatuan-bebatuan tersebut. Wa hal hadza yattafiqu ma'asat mihim lahu azza wa jalla ghairatan ala hijaratihim wa intiqaman laha minhu subhanahu wa ta'ala. Wa hal hadza, apakah ini yattafiqu ya, relevan ma'asat mihim ya, dengan caci makian mereka lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairatan karena membela ala hijaratihim, membela atas bebatuan-bebatuan sesembahan mereka, wantiqaman, dan membalas dendamkan laha untuk bebatuan-bebatuan itu minhu subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal budahati tahkumu annahu la yattafiqu abadan, bahwasanya permulaan sesuatu itu nyata bahwasanya
tidak relevan sama sekali. Walaisatil ayatul lati ma'ana wahdaha tadullu ala anna Allah ta'ala aqallu inda ulaikal musyrikin min hijaratihim. Dan tidaklah ayat allati ma'ana yang kita terangkan tadullu yang menunjukkan Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala aqallu itu lebih rendah inda ulaikal musyrikin menurut pandangan kaum musyrikin min hijaratihim dibandingkan dengan bebatuan-bebatuan mereka. Ballaha amsal, bahkan laha bagi ayat-ayat yang menyatakan demikian amsal itu banyak mengandung kemiripan. Minha qauluhu ta'ala, sebagian dari ayat itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Mereka memperuntukkan bagi Allah mimma dzara'a minal harsi, dari satu bagian dari tanaman wal an'ami dan ternak. Nasiban yang diciptakan, faqalu mereka mengatakan hadza lillah, ini sajian untuk Allah, bagi Allah, bizamihim sesuai persangkaan mereka. Wa hadza li syurakaina, dan ini sajian untuk berhala kami. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, maka sajian-sajian li syurakaihim bagi berhala-berhala mereka fala yasilu ila Allah, tidak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillah, dan sajian yang diperuntukkan Allah bagi Allah fahuwa yasulu ila syurakaihim, itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Sa'ama yahkumun, amatlah buruk ketetapan mereka itu. Walaula anna Allah Ta'ala aqallu fi nufusihim min tilkal hijarati ma rajjahuha alaihi. Falaula anna Allah Ta'ala aqallu min nufusihim min tilkal hijarah, seandainya Allah Ta'ala tidak lebih rendah dalam pandangan mereka daripada bebatuan-bebatuan tersebut, marajjahuha, niscaya mereka tidak mengagungkan berhala-berhala itu alaihi, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza tarjihul ladzi tahqihi hadhil ayah. Ya, ini pengunggulan alladzi tahqihi yang terceritakan ayat ini. Wastahaqqu alaihi hukmallahi alaihim, dan mereka berhak mendapatkan vonis Allah alim atas mereka biqaulihi, dengan firman Allah sa'ama yahkumun. Begitu juga dengan ayat ini. Ya, jadi sebetulnya ayat-ayat yang menjelaskan kebohongan mereka itu sudah tampak di ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya mencari-cari alasan agar dibenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal faktanya tidak demikian. Kontradiksi antara apa yang diucapkan dengan apa yang mereka yakini. Mereka seakan-akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tujuan, sedangkan berhala-berhala itu sebagai wasilah untuk mencapai satu tujuan, tapi buktinya tidak. Mereka justru lebih membela kepada berhala-berhala daripada membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kan tidak relevan dan tidak ada kecocokan dengan apa yang disampaikan itu tadi. Wa min hadzal qabili qaulu Abi Sufyan radhiyallahu anhu qabla islamihi, U'lu Hubal yunadi sanamahumul musamma bihubal ayya'lu wa fitil kasiddati rabbas samawati wal ardi wa yakharuhu liyaglibahu wa jaisuhu jaisal mu'minina alladhi yuridu ayyagliba alitahu. Wa min hadzal qabil, dari sini sejalan dengan qaulu Abi Sufyan, ucapan dari Abu Sufyan qabla islamihi, sebelum ia masuk Islam, U'lu Hubal, mulialah engkau wahai Hubal. Abu Sufyan pernah mengatakan, ini juga sepadan ya dengan apa yang disampaikan kemarin, apa yang disampaikan tadi, bahwa dia hakikatnya lebih memuliakan berhala mereka. Ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Ketika ada peperangan,
antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dia memberikan tasjid, memberikan support, ya, dan dia memproklamirkan tentang kemuliaan Hubal. Dia mengatakan, lu Hubal, mulialah kamu wahai Hubal. Ya, dengan harapan dia mengatakan demikian, Hubal itu mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah dan kekuatan kaum muslimin yang pada waktu itu sedang berperang dengan mereka, kelompok mereka, yaitu kaum musyrikin. Yunadi asnamahum. Ia memanggil Tuhan-Tuhan mereka, al-musama yang dinamai bihubal dengan Hubal. Aya'luwa, yang meninggikannya. Fitil kasidah, di saat peperangan tersebut, Rabbas samawati wal ard, terhadap Tuhan langit dan bumi. Wa yagaruhu, dan mengalahkannya. Liyaglibahwa, supaya Hubal mengalahkan wajai suhu dan serdadunya Hubal, jaisal mukminin, terhadap serdadu kaum muslimin. Alladhi, yang yuridu, menghendaki ayyagliba alitahum, mengalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Hadza miqdaru ma kana alaihi ulaikal musyrikuna fi tilkal awthan. Ini adalah merupakan kadar keyakinan yang ada pada diri orang-orang kaum musyrikin ma'atilkal awthan, terhadap sesembahan-sesembahan tersebut, berhala-berhala tersebut. Wa sekaligus wa ma'allahi rabbil alamin, dan menunjukkan juga ukuran apa yang ada dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memuliakan Allah sama sekali. Justru mereka merendahkannya. Justru mereka itu meninggikan, ya, nilai Hubal atau berhala-berhala, derajatnya Hubal dianggap lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat jelas bagaimana kadar keyakinan mereka kepada berhala dan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tampak kan? Sekarang sudah tampak. Fal yu'raf hadza haqqal ma'rifah. Maka ketahuilah, pahamilah ini haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Fa inna katsiran minan nas, bahwasanya karena sesungguhnya banyak dari manusia la yafhamunahu, mereka tidak memahaminya. Wa yabnuna alaihi ma yabnun, dan mereka membangun, ya, sesuatu yang mereka bangun, padahal itu adalah bangunan yang keliru, persepsi yang salah. Dari sini dapat kita pahami bahwa kesimpulannya bahwasanya wasithah yang dilarang oleh orang-orang yang melarangnya dengan berdalilkan ayat mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ini tidak berdasar. Kenapa? Karena ketika sudah diurai tentang sebab musababnya ayat ini, kemudian dikorelasikan dengan ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fasabbullaha adwan biwarin, maka tampak jelas bahwa orang-orang musyrik, kaum musyrikin ini menganggap bahwa berhala itu tujuan mereka. Ya, mereka lebih memiliki iktikad bahwa berhalanya lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka itu jujur sebagaimana yang ada di dalam hatinya, mereka tentunya akan menggunakan wasilah atau wasithah sebatas wasithah. Tapi tujuannya Allah, maka dia harus mengagungkan Allah daripada wasithah itu sendiri. Tapi buktinya tidak. Mereka justru, ya, meninggikan Hubal dan memerangi Allah, memerangi serdadu-serdadu kaum muslimin. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa di dalam hati mereka tidak ada sesuatu yang memuliakan Allah. Tidak ada di dalam benaknya itu keinginan untuk memuliakan Allah. Yang ada hanyalah dia memuliakan Hubal atau berhala-berhala mereka. Ketika mereka dicaci maki berhala-berhala mereka, justru mereka berbalik mencaci maki Allah. Andai kata mereka menganggap Allah itu adalah ghayah atau tujuan mereka, mereka tidak akan berani melakukan itu. Maka kesimpulannya adalah ketika ayat ini digunakan untuk melarang perbuatan wasithah, perbuatan berpelantara, maka hakikatnya batal demi hukum. Batal karena
tidak sinkronnya dalil ini dengan kenyataan yang ada. Ini dulu, ini adalah session pertama dari Al-Wasithah Syirkiyah, dan insya Allah akan kita lanjutkan di session yang selanjutnya, yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk merampungkan kitab Mafahim ini, dan kita diberi pemahaman oleh Allah dengan sebaik-baiknya pemahaman, dan kita bisa mengamalkannya untuk izzatul Islam wal muslimin. Demikian yang kami sampaikan. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.